Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Korompis dan pada hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang RNA. Nah, ini yang saya akan jelaskan hari ini adalah definisi RNA dan struktur RNA. Nah, ayo kita mulai sekarang. Definisi RNA merupakan singkatan dari ribonukleotid asid atau asam ribonukleat. RNA merupakan substansi genetik yang berperan sebagai perantara dalam proses pengkodean protein dari gen yang terdapat di dalam DNA. Next slide. Nah, struktur RNA, pada dasarnya struktur RNA mirip dengan struktur DNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida. Nukleotida RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Selanjutnya, namun gula pentosa pada RNA adalah gula ribose bukan deoksiribosa. Sebagaimana DNA pada RNA tidak terdapat basa timin. Sebagai gantinya terdapat basa urasil. Basa ini juga dari golongan pirimidiri sebagaimana timin. Lalu rantai polinukleotida RNA dalam keadaan normal bukan merupakan untaian pita ganda sebagaimana DNA, tetapi hal ini tidak berarti basa nitrogen kehilangan sifat untuk selalu berpasangan bila pita RNA bertemu dengan pita RNA lainnya yang urutannya biasanya cocok, maka juga akan membentuk pasangan pita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren. Struktur dasar RNA. Asam ribonukleat atau RNA memiliki basis adenin atau A, sitosina C, guanina atau G, dan urasil atau U. Next. Basis yang melekat satu posisi umumnya adenin A, sitosina C, guanina G, atau urasil. Adenina dan guanina merupakan purina. Sitosina dan urasil adalah merupakan pirimidina. Berdasar dapat membentuk ikatan hidrogen antara sitosina dan guanina, adenina dan urasil, dan guanina urasil. Next. Ada kehadiran gugus hidroksil pada posisi 2 ribosa gula. Hal ini membuat RNA berbeda dengan DNA, dan RNA mengadopsi A membentuk geometri dan pada B membentuk paling sering diamati dalam DNA. Ini berarti ada alur utama yang sangat dalam dan sempit, dan alur yang dangkal dan lebar dan kecil. Berikutnya, gugus fosfat memiliki muatan negatif. Hal ini membuat RNA molekul bermuatan polyanion. Setelah RNA terbentuk, seperti protein memerlukan untuk mengalami perubahan untuk membentuk struktur tersier tertentu. Perancang untuk struktur ini disediakan oleh sekunder struktural unsur-unsur yang ikatan hidrogen dalam molekul. Lanjut. Jenis dan fungsi RNA. Ada RNA genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu menyintesis protein. Selanjutnya. Ada RNA genetik. RNA ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA seperti pewaris sifat. Fungsi RNA non-genetik tidak sama dengan fungsi RNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA, tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Peter. Next slide. Oh iya. Oke, RNA non-genetik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada messenger RNA atau
mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Molekul mRNA kemudian berinteraksi dengan perangkat pesintesis protein dalam sel untuk memproduksi polipeptida. mRNA memiliki tugas utama menjadi pembawa pesan kode dari DNA kepada RNA untuk dibaca dan selanjutnya diterjemahkan atau translasi menjadi urutan protein. Next slide. Dapat dilihat mRNA bentuknya seperti pada di gambar. Next slide. Yang kedua ada RNA ribosom atau rRNA. Merupakan RNA dengan jumlah terbanyak hampir 80% dari seluruh jumlah RNA. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Bentar. Bisa dilihat perbandingannya, gambarnya ada mRNA, rNA, dan tRNA. Next slide. Yang selanjutnya ada transfer RNA atau tRNA, merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerima kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. Next slide. Dapat dilihat bentuk tRNA seperti ini. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh Rido. Oke. Selanjutnya virus RNA genom virus dapat dianggap mRNA virus dan dapat segera diterjemahkan oleh sel inang. Beberapa virus atau misalnya Coronaviridae memiliki genom positif sense yang dapat bertindak sebagai mRNA dan digunakan langsung untuk mensintesis protein tanpa bantuan RNA komplementer. Di Coronaviridae, yang pertama RNA, rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal, replikasi RNA melalui pembentukan RNA komplementer yang bertindak sebagai cetakan sintesis RNA genom. Yang kedua ada virion, yaitu tak berselubung, bentuknya icosahedral, tersusun atas 4 jenis protein utama. Diameter virionnya 28 sampai 30 nm. Yang selanjutnya replikasi dan morfogenesis virus terjadi di sitoplasma. Spektrum host presented, contohnya itu virus polio. Salsifaridae, yang pertama itu RNA rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal. Virion tak berselubung, bentuk icosahedral, tersusun atas 3 jenis protein utama. Diameter virion 35 sampai 45 nanometer. Lalu kalau replikasi dan morfogenesis di sitoplasma, spektrum host sempit, contohnya virus Sapporo. Selanjutnya dijelaskan oleh Jenica. Yang terakhir ada Flaviviridae. RNA itu ada RNA tunggal, polaritas positif, segmen tunggal, replikasi RNA melalui RNA komplementer, yang kemudian bertindak sebagai cetakan sintesis RNA genom. Ya, itu yang kedua ada virion, berselubung simetri nucleokapsid belum jelas, tersusun atas 4 jenis protein utama. Protein selubung mempunyai aktivitas hemaglutinasi, diameter virion 40 sampai 50 nm. Replikasi di sitoplasma dan morfogenesisnya melalui proses Juding di membran sel. Lalu yang keempat ada spektrum host space luas, contohnya itu virus demam kuning. Lalu selanjutnya ada interferensi RNA. Interferensi RNA atau RNA dari RNA interference merupakan salah satu mekanisme pada sel hidup untuk mengendalikan aktivitas gen. Karena pertama kali ia diketahui sebagai suatu proses untuk mementahkan hasil transkripsi sehingga translasi tidak dapat berlangsung.
Lalu yang terakhir dalam RNAi, terlibat dua jenis RNA berukuran kecil, miRNA dan siRNA, yang berperan penting. Kedua RNA berukuran kecil ini dapat berikatan dengan RNA lain yang komplementer dengan urutan bahasanya, sehingga mengganggu menginterferensi proses yang melibatkan RNA tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.